Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Calvin Dimas Aprilan Putra akan menjelaskan materi tentang Wali Songo. Wali Songo secara sederhana artinya 9 orang yang telah mencapai tingkatan wali atau suatu derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal babahan hawa sanga atau mengawal 9 lubang dalam diri manusia sehingga memiliki peringkat wali. Para wali tidak hidup secara bersamaan, namun satu sama lain memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bila tidak dalam ikatan darah, juga dalam hubungan guru atau murid. Wali Songo sendiri sebagai jantung penyiaran Islam di Jawa. Ajaran-ajaran Wali Songo memiliki pengaruh yang sangat besar di kalangan masyarakat Jawa, bahkan kadangkala menyamai pengaruh raja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontribusi Wali Songo. Wali Songo memiliki pendekatan yang khas dalam melakukan dakwah kepada khalayak. Mereka mampu memahami secara detail kondisi sosiokultural masyarakat Jawa. Contohnya yang pertama yaitu Sunan Kalijaga membolehkan pembakaran kemenyan. Semula pembakaran kemenyan menjadi sarana dalam upacara penyembahan para dewa, tetapi Sunan Kalijaga fungsinya diubah sebagai pengharum ruangan kita seorang orang muslim berdoa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan atau menyebutkan nama-nama Wali Songo dan sekaligus sedikit tentang biografinya. Yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Pada akhir abad ke-14, Maulana Malik Ibrahim datang dan mendarat di pantai Jawa Timur yang disertai beberapa orang kawan dekatnya untuk selanjutnya bermukim di Gresik. Maulana Malik Ibrahim sendiri adalah keturunan Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW, dan saudara sepupu Raja Cermen. Menurut sebagian pendapat, Cermen berasal dari India. Dan yang kedua, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Raden Rahmat adalah putra Sunan Gresik dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat sebagai penerus perjuangan ayahnya dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Dan yang ketiga yaitu Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Maulana Mahdum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Maulana Mahdum Ibrahim merupakan sepupu dari Sunan Kalijaga yang banyak dikenal sebagai pencipta gending pertama. Dan yang keempat yaitu Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga. Raden Mas Said atau dikenal dengan panggilan Sunan Kalijaga, beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahanda bernama Raden Sahur Tumenggung yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sebutkan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Kadi dan Zaka yang artinya pelaksana dan membersihkan. Dan yang kelima yaitu Raden Paku atau Sunan Giri. Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq. Raden Paku sendiri dan dikenal sebagai sebutan Sunan Giri adalah saudara ipar dari Raden Fatah dikarenakan istri mereka bersaudara. Dan yang keenam yaitu Raden Qasim atau Syarifuddin atau disebut juga Sunan Derajat. Raden Qasim atau Syarifuddin lebih dikenal dengan panggilan Sunan Derajat. Masyarakat mengenalnya juga sebagai Sunan Sedayu karena ia dimakamkan di kota Sedayu, kurang lebih 30 km dari Sedayu. Raden Qasim sendiri adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Raden Qasim mempunyai 6 saudara seayah seibu, diantaranya Siti Syariat, istri Raden Usman Haji, dan lainnya. Yang ketujuh, Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Ja'far Shadiq atau Raden Untung dikenal dengan panggilan Sunan Kudus. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pemimpin jamaah haji.
dikenal sebagai seorang pujangga yang luas dan mendalam ilmunya. Dan yang kedelapan yaitu Raden Umar Said atau Sunan Muria. Raden Umar Said dikenal dengan panggilan Sunan Muria sebab pusat kegiatan dakwah beliau ataupun makamnya terletak di Gunung Muria sekitar 18 km sebelah utara kota Kudus. Dan yang terakhir yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah atau Raden Fatahillah dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Beliau adalah salah satu seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Menurut Husein Jayadiningrat dalam bukunya Sejarah Banten menyatakan kedua nama yaitu Fatahillah dan Nurullah merupakan nama satu orang. Nama aslinya adalah Nurullah. Kemudian dikenal juga dengan nama Syekh Ibnu Maulana. Laporan-laporan perjalanan orang Portugis mengenai dengan nama Fatahillah atau Tagaril. Yang selanjutnya, teladan spiritual dan intelektual. Wali Songo telah menunjukkan peranan yang sangat berharga dalam menyiarkan agama Islam di Tanah Jawa. Melihat keberhasilan dakwah Wali Songo, maka sebagai generasi muda Islam harus dapat meneladani kepribadian di antaranya. Yang pertama yaitu sebagai generasi muda harus senantiasa mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang kedua, tuntunan perkembangan zaman mengharuskan generasi muda untuk memperdalam penguasaan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dan ilmu lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.